wong wilahing sekaring bawana langgeng. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 saudaraku dimanapun berada. Yang biasanya kita membedah masalah weton ya, membedah masalah weton pon, wage, kliwon, legi paing. Kali ini saya akan menerangkan tentang yang namanya tanda lahir ya, tanda lahir yang di tangan. Tanda lahir kan banyak, ada yang di mata, ada di punggung. Ini saya membahas tentang tanda lahir yang ada di tangan. Jadi tanda lahir yang ada di tangan itu ini kalau cerita Jawa, cerita zaman Simbah dahulu itu menceritakan atau wahyu tanda lahir. Ini tidak berhubungan dengan medis ya. Kita membahas tentang cerita-cerita sejarah atau primbon zaman dahulu. Nenek moyang kita menceritakan bahwa tanda lahir itu biasanya mempunyai makna tersendiri ya. Mempunyai makna tersendiri. Contoh ya, ini kan saya ingin membahas masalah tanda lahir yang ada di tangan ya. Entah di sini biasanya kan ada yang bentuk atau bisa dikatakan toh ya, atau warnanya coklat-coklat coklat, ada yang merah juga. Ini terlepas dari sebuah penyakit atau apapun itu, ini saya menerangkan dengan tanda lahir toh ya, seperti itu. Contoh seperti tai lalat yang ada di sini atau andeng-andeng ya, atau tanda lahir yang ada di sini itu biasanya itu setidaknya 90% itu matanya itu terlihat gimana ya. Kalau ada tanda lahir di sini itu pasti matanya akan terlihat tajam atau ada sesuatu yang menarik lah di situ, biasanya seperti itu. Dan kali ini saya akan menerangkan tanda lahir yang ada di tangan. Jadi ini sudah saya rekap ya, penjelasan tanda lahir itu banyak versi ya. Yaitu saya terangkan yang nomor satu itu adalah orang pekerja keras, hidup tidak pernah diam. Jadi dia itu pekerja keras, hidupnya tidak pernah diam. Dalam arti itu bisa dikatakan kan ada orang yang mempunyai tanggal lahir yang ada di tangan itu atau toh ya, itu orangnya tidak bisa diam, ada aja yang dikerjain. Itu ada yang seperti itu. Ada yang cuma diem tapi dia itu memikir strategi. Berarti orang tersebut adalah orang bekerja keras di posisi pekerja yang menggunakan akal ya, menggunakan pikiran. Seperti dia beda ya dengan pekerja keras seperti angkat-angkat berat atau jadi petani atau apapun itu, intinya sama pekerja keras, tapi ada yang tidak bergerak tapi dia itu memikirkan strategi, yaitu menggunakan akal ya, menggunakan pikirannya untuk memikirkan suatu, entah itu bisnis, entah itu digital marketing atau apapun itu, entah itu atau bisnis online, tapi dia itu terus bekerja keras, memikirkan bagaimana saya menghasilkan gitu. Jadi dia itu tidak bisa diam ya, pokoknya dia itu tipe orang-orang yang pekerja keras. Terus yang nomor dua itu adalah, itu bahayanya tanda lahir itu ada di tangan kanan, entah itu di sini ya,
entah itu atau di sini, itu yang paling bahaya seperti itu. Tapi jarang ya orang yang mempunyai tanda lahir di sebelah kanan itu jarang, tapi ada ya, tidak banyak juga. Tapi kata kata para nenek moyang dulu atau sesepuh dulu itu, ketika tanda lahir itu ada di sebelah kanan itu sangat berbahaya. Sangat berbahayanya itu ketika dia emosi, ketika dia itu emosi atau kepepet atau terjepit, itu pukulan atau tamparannya itu sangat membahayakan. Ya, tamparan yang mempunyai tanda lahir seperti itu sangat membahayakan. Ada yang mengatakan juga dari kisah-kisah nenek-nenek moyang yang dahulu, itu orang yang memiliki tanda lahir itu adalah tanda dari leluhur, itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Makanya biasanya orang yang memiliki tanda itu adalah di sebelah kiri. Walaupun tanda itu di sebelah kiri itu kalau dibuat untuk mukul, untuk nampar itu sangat berbobot ya, sangat berbobot. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dia itu mandiri ya, dia itu mandiri sejak muda, tidak suka bergantung. Jadi dia itu tipenya orang yang nomor 3 ini adalah penjelasan bahwa dia itu adalah orang suka mandiri. Dia itu mandiri mulai sejak muda, dan dia tidak suka bergantung kepada orang lain. Jadi dia itu ketika mempunyai niat itu, dia itu memikirkan sendiri, dia itu berpikir keras ya, berpikir keras tanpa bergantung kepada orang lain. Contoh, ketika dia tidak mempunyai uang untuk modal usaha, dia itu berpikir keras bagaimana caranya dia itu mempunyai uang dengan hasil dia sendiri, dan tidak tidak minta tolong kepada orang lain. Itu dia selalu memikir, entah itu dari dia menjual barang, entah itu dari dia nguli dulu, ikut bekerja kepada orang lain, lalu nanti hasilnya dibuat usaha sendiri. Tapi ketika sudah kepepet ya, ketika sudah benar-benar mentok, sudah tidak bisa dipikirkan, sudah tidak bisa diusahakan, baru dia meminta tolong kepada, itu pun kepada orang-orang yang sangat dekat, yang sangat mengerti dia, entah itu keluarga atau teman. Yang penting dia itu meminta tolong kepada orang-orang yang sudah dia percaya, ataupun si orang tersebut percaya kepada dirinya. Jadi orang yang benar-benar dipercaya, ini seperti itu. Itu orangnya tipenya seperti itu. Tapi dia itu giat, walaupun dia bekerja dengan menggunakan otak ataupun dia bekerja menggunakan tenaga, dia itu selalu memikirkan solusi bagaimana dia itu berhasil atau bisa bekerja dengan hasil keringat sendiri, tidak ada ikut campur orang lainnya, tidak bergantung. Dia tidak suka dia tidak suka seperti itu. Dia tidak suka ngatok ya, bahasa Jawanya itu mencari muka, itu dia tidak suka seperti itu. Walaupun ada, ini kan hanya sebatas ciri-ciri. Terus ciri-ciri yang nomor 4, rezeki dari usaha sendiri, bukan keberuntungan instan. Jadi dia itu suka mencari atau bekerja dengan dirinya sendiri, dalam arti usaha sendiri. Dia tidak suka bekerja ikut orang, itu dia tidak suka. Itu tanda yang nomor 4. Yang tanda nomor 4 ya, dia itu tidak suka ikut, intinya dia tidak suka bekerja yang terikat ya. Terikat itu ikut orang ataupun apapun itu. Mungkin kalau ikut orang itu dia mungkin hanya dibuat batu loncatan untuk mencari modal ya, atau benar-benar kepepet ya, tidak ada jalan lain, dia biasanya ikut kerja orang. Jadi dia itu suka dengan
pekerjaan-pekerjaan dengan pekerjaan-pekerjaan mulai dari nol ya. Dan walaupun dia itu katakanlah dia pergi ke dukun atau apapun, itu dia tidak akan berhasil, dalam arti mencari keberuntungan dengan instan itu bukan jalan dia. Jalan dia itu adalah pekerja giat ya, pekerja giat. dia tidak bisa dia tidak bisa mempunyai intinya seperti pelarisan dari perdukunan yang instan, itu dia tidak seperti itu tipenya dia itu. Terus penjelasan yang tadi nomor berapa, nomor mod, sekarang penjelasan yang nomor 5, dalam arti yang sangat mendalam dari tanda-tanda seperti itu yang ada di tangan, entah itu di kiri atau di kanan, itu adalah melambangkan sebuah sebuah kesatria, sebuah simbol kesatria, melambangkan simbol kesatria yang sudah saya jelaskan sebagian tadi, yaitu mulai dari kekuatan ya, simbol kekuatan, entah itu dia simbol kekuatan dengan pukulan, simbol kekuatan atau tamparan dan mempunyai simbol kesatria suka memberi. Dia itu suka memberi, walaupun memberi, katakanlah dia itu mempunyai uang 200 ya, mempunyai uang 200 terus tiba-tiba ada orang yang pinjam 100.000, itu nanti dikasih. Terus tiba-tiba nanti ada orang yang pinjam 50.000, itu mungkin juga dikasih. Seperti itu, dia itu adalah tanda lahir di tangan, itu adalah simbol kesatria. Kesatria dalam arti mulai dari kekuatan dia terus simbol kekuatan kesatria yang bersifat seperti memberi ya, saling tolong menolong, seperti itu. Jadi teman-teman yang mempunyai simbol-simbol seperti itu jangan mempunyai pikiran yang tidak-tidak, apakah ini sebuah penyakit atau sebuah kelainan. Yang disarankan sesepuh itu adalah kita berpikir positif, bahwa tanda itu adalah ada makna di balik sebuah tanda tersebut. Maka dari situ diharapkan untuk teman-teman sedulurku dimanapun berada yang mempunyai tanda-tanda itu, entah di tangan atau dimanapun berada, tolong diartikan dengan sebaik mungkin. Karena ketika kita mempunyai pemikiran yang negatif, nanti dampaknya juga akan negatif pula kepada diri kita. Alangkah baiknya kita mempunyai makna tersendiri, mempunyai makna yang baik. Jadi alam bawah sadar kita itu merespon bahwa yang kita kirimkan, energi-energi yang kita kirimkan itu selalu positif, selalu kebaikan. Jadi nanti akan direspon ya, ketika sudah direspon dengan energi negatif, energi positif, nanti dampaknya sangat luar biasa, mulai dari kesehatan yang luar biasa, mulai dari kerezekian yang luar biasa. Rezeki itu banyak dalam arti mulai dari kesehatan ya, mulai dari teman yang baik, mulai dari saudara yang baik, mulai dari pasangan, anak-anak yang baik-baik, seperti itu. Maka ini kalau dalam konteks penjelasan sejarah atau keilmuan yang berbau mistis ya, bahwasanya orang yang mempunyai tanda ini adalah selalu dilindungi atau ada kekuatan di balik lambang tersebut. Maka teman-teman bila mempunyai teman seperti itu, jangan menyakiti dengan begitu sakit hatinya ya, membuat dia sakit, itu bahaya. Atau bahayanya itu ketika dia itu sudah emosi, sudah meluap, sudah tidak ada jalan keluar, itu bahayanya dia itu main tangan ya. Dan saran saya memang jangan seperti itu, jangan main tangan. Tapi kalau dia sudah main tangan mungkin, atau pembelaan diri ya, mungkin pembelaan diri itu sangat berbahaya, karena di balik simbol itu, di balik tanda lahir itu ada
sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu kisah-kisah atau sejarah cerita keilmuan dari nenek moyang terdahulu, itu adalah mempunyai energi yang sangat luar biasa. Ketika sewaktu-waktu diperlukan, dia itu akan keluar. Katakanlah setiap hari dia mempunyai kekuatan 50%, dan ketika sudah diperlukan atau kepepet atau emosi, itu nantinya akan bisa menjadi 80-90%, bahkan bisa 100% peningkatan energi yang ada di tangan orang-orang yang mempunyai lambang atau simbol tersebut. Jadi jangan diremehkan, jangan diremehkan ya untuk teman-teman yang mempunyai tanda-tanda seperti itu. Alangkah baiknya kita selalu menghargai, jangan dibully ya, karena itu adalah bisa dikatakan sebuah kelebihan ataupun bisa dikatakan sebuah kekurangan. Tapi kalau menurut medis itu bisa dikatakan sebuah kekurangan. Itu mungkin adalah sebuah kulit yang bermasalah. Kalau sampai besar nanti tidak ada perubahan, berarti itu aman. Kalau ada perubahan, entah itu gatal atau semakin membesar, itu akan itu kurang aman. Jadi bisa konsultasi kepada dokter atau lainnya. Tapi menurut kepercayaan Jawa dahulu itu tidak ada efeknya ke medis, maksudnya ya, efeknya ke medis. Tapi kalau sejarah cerita bahwa simbol atau tanda lahir yang ada di manusia itu adalah mempunyai makna tersendiri. Entah itu kekuatan, entah itu karismatik ya, simbol-simbol yang memancarkan karismatik ya, kewibawaan dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman, ketika ada orang yang mempunyai simbol-simbol tersebut, jangan dibully. Ya, namanya orang itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Makanya kita harus pengertian terhadap orang-orang yang mempunyai tanda-tanda seperti itu. Takutnya memang benar di balik tanda tersebut ada kekuatan yang tersembunyi. Entah itu dari leluhur ya, atau mungkin tanda yang diberikan leluhur kepada kita melambangkan sebuah kekuatan yang tersembunyi. Ketika dia kepepet, ketika dia membutuhkan kekuatan tersebut, akan keluar dan akan mengakibatkan orang yang membuli itu merasa intinya ada serangan atau merasa tertabrak dengan energi-energi yang orang mempunyai simbol tersebut. Yang nomor 5 ya, nomor 6 ya, nomor 6 itu dia kalau bentuknya ya, kalau bentuk bentuk simbol yang atau bentuk tanda lahir itu bentuknya melebar tidak sempurna ya, intinya umpama dibilang bulat kok tidak bulat, tapi lebih ke bulat tapi tidak beraturan ya, bulat seperti ini tapi ada enggak sempurna, bulatnya itu enggak sempurna. Itu melambangkan bahwa ketika dia itu semasa hidupnya itu, mulai dari muda sampai tua itu, sebelum dia mencapai kesuksesannya, dia itu adalah akan menemukan lika-liku kehidupan, entah itu mulai dari pekerjaan yang susah ya. Jadi karena dia itu tipenya pekerja keras, makanya dia akan dipertemukan dengan suatu masalah-masalah, tapi masalah tersebut nanti akan terselesaikan. Itu kalau bentuknya itu tidak sempurna ya, pokoknya bukan bulat ya, bisa lurus, intinya tidak sempurna ya. Tidak sempurna itu biasanya akan melambangkan, ini hanya sebuah lambang ya, melambangkan bahwa itu akan menemukan menemukan bebatuan di dalam perjalanan dia. Entah itu dia mencari pekerjaan, nanti akan
menemukan satu halangan. Nah, dari situ dia akan dicoba, dia kuat atau enggak. Kalau dia enggak kuat, ya sudah. Kalau dia enggak kuat, ya hidupnya tidak akan berubah. Tapi ketika dia menemukan suatu masalah, walaupun dia tidak bisa menyelesaikan, tapi terus dia berjalan, berusaha, nanti pada saatnya dia akan menemukan satu titik kejayaan yang luar biasa. Disitulah akan menemukan kesuksesan, akan menemukan kebahagiaan sampai dia di masa tua. Seperti itu. Ini hanya sebuah simbol ya, hanya sebuah simbol. Boleh percaya, boleh tidak, tapi semua takdir adalah dari Allah ya. Makanya ini hanyalah sebuah simbol pengertian atau firasat-firasat orang zaman dahulu mengartikan sebuah simbol yang atau tanda air di dalam atau di tubuh manusia. Pada dasarnya semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta manusia ya. Jadi kita tidak bisa, jangan meyakini bahwa itu adalah sebuah kepastian. Ramalan-ramalan itu hanya sebuah kepastian, karena yang pasti itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah paham, kita boleh mempelajarinya hanya sebatas untuk ilmu pengetahuan saja, atau melestarikan budaya Nusantara. Semoga bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.